Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tiada tara, termasuk dalam nikmat keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas peran pemasaran. Apa saja peran pemasaran itu sendiri? Ada 7 peran pemasaran yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, A. Membangun sistem bisnis. Bagian pemasaran dalam perusahaan akan sangat berkontribusi dalam pembangunan sistem bisnis. Mereka akan membangun sistem marketing mulai dari database pelanggan, sistem administrasi hingga strategi jitu untuk menaikkan transaksi. Selain itu, mereka akan membantu perusahaan dalam menanggulangi keluhan konsumen. B. Menentukan target pasar. Ilmu pemasaran dapat membantu suatu perusahaan untuk menentukan konsumen yang paling tepat mereka sasar, agar produk atau jasa yang mereka tawarkan mudah tersebar atau terjual. Pemasar dapat menggunakan metode segmentasi, targeting, dan positioning untuk mengetahui kepada siapa menjual, di mana kita berjualan, harga produk yang tepat, hingga siapa para pesaing kita. Yang C. Mendatangkan keuntungan. Dalam mendatangkan profit, perusahaan harus dapat menjual produknya. Oleh karena itu, perusahaan akan sangat membutuhkan peran dari pemasar yang dapat menentukan strategi yang paling jitu untuk mendatangkan keuntungan tersebut. Pemasar akan dan mengevaluasi metode yang paling efektif mendatangkan profit. D. Memberikan nilai pada merek. Strategi pemasar yang jitu yang berkelanjutan didukung dengan kualitas produk yang baik akan mendongkrak nilai merek produk. Hal tersebut karena konsumen merasa terpuaskan. E. Menjaga eksistensi perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan bukan hanya untuk mendatangkan profit. Perusahaan selalu ingin terus berdiri dan jauh dari kota bangkrut. Oleh karena itu, perusahaan ingin terus menjaga eksistensinya. Pemasaran membantu menjaga eksistensi dari suatu perusahaan dengan menaikkan profit, menaikkan nilai merek, hingga menjaga dan memperluaskan alur distribusi ke distributor. F. Mempertahankan dan memperluas jaringan distribusi. Pemasar akan membantu dalam menjaga kontak dengan para distributor sehingga perusahaan terus dapat memasok produknya ke toko-toko yang telah bekerja sama dengan distributor. Selain itu, pemasar juga akan terus mencari relasi distributor atau membuat strategi yang dapat memperluas jangkauan produk. Ujung tombak bersaing dengan kompetitor semakin hari semakin unik. Iklan dan cara promosi berbagai produk di televisi, sosial media, hingga secara offline. Pemasar akan membantu perusahaan untuk menyesuaikan cara beriklan dan bersaing dengan para kompetitor. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Isi kandungannya dari surah Al-Qasas ayat 77 ini menjelaskan tentang manusia yang diperintah agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Hubungannya dengan pemasaran adalah kita harus dapat menyimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Berdagang tidak selalu mementingkan untung, tapi juga kehalalan yang diperoleh agar harta yang didapat menjadi berkah. Adapun pengertian harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif, bahaya ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli pembelian dan konsumen. Kemudian ada sistem pasar. Menurut Islam, sistem pemasaran Islam ini mengutamakan konsep kemanfaatan yang lebih luas pada kegiatan ekonomi syariah yang mengacu pada konsep maslahatan dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan, etika dan norma hukum. Realisasi dari konsep syariah memiliki 3 ciri mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan terakhir memperhatikan aspek kemanfaatan, sehingga terciptalah keseimbangan antara keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah. Kelima, prinsip pasar dalam Islam menurut Ibnu Khaldun, yaitu prinsip syariah, kebebasan dan keadilan. Syariah yaitu berdasarkan ketentuan dan aturan yang sesuai syariat. Islam bebas menjalin kerjasama dan mengusung prinsip keadilan yang berarti tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis. Dan 6, Ibnu Taimiyah membatasi kebebasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan inferensi pada 4 situasi yang kondisi berikut. Pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak lebih tepat diperjualbelikan, kecuali dengan harga yang sesuai. Kedua, terjadi kasus monopoli. Para fuqaha sepakat untuk memperlakukan hak hajar, ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah. Hal ini mengantisipasi adanya tindakan negatif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbulan barang. Ketiga, terjadi keadaan al-has, pemboikotan, di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada suatu penjual atau pihak tertentu. Jika semua berjalan sesuai ketetapan dan penghasilan yang sesuai, maka terjadilah persaingan sempurna. Hisban merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian umat Islam. Pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan syariah. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 90, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungan dari ayat surah An-Nahl ayat 90 antara lain adalah perintah perilaku adil,
perintah berbuat kebaikan, larangan melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Berperilaku adil adalah salah satu prinsip pemasaran dan tujuan prinsip ini adalah agar segala transaksi tidak mengalami kecurangan. Adapun mekanisme dari zaman ke zaman adalah sebagai berikut. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak memperkenankan negara atau individual ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW dengan tujuan tidak ada seseorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Beberapa larangannya adalah: A. Larangan najasi. Najasi adalah kegiatan dengan di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Yang B. Larangan bai bad'a ala baddah. Kegiatan bisnis ini adalah melakukan lompatan harga atau penurunan harga di mana pelaku transaksi masih dalam tahap negosiasi. C. Larangan talaki al-rukban, membeli barang seseorang dari desa yang belum telah tiba di pasar dengan cara mencegat. D. Larangan ihnas dan iktikar. Ihnas adalah praktik penimbunan harta, sedangkan iktikar adalah praktik penimbunan barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan. Kedua, pada masa Khulafa Urasyidin, khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan Abu Bakar tentang harga. Akan tetapi khalifah yang berprofesi sebagai pedagang ini selalu menjalankan praktik dagangan secara syariah. Setelah Abu Bakar wafat, pemerintah dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam kegiatan ekonomi khalifah, Umar benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Beliau tidak memperbolehkan kaum muslim membeli barang sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Selain itu, Khalifah Umar menjalankan isbah yang telah sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau juga melakukan operasi pasar saat melakukan kelaparan dahsyat di Madinah. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam hal penentuan harga, beliau tidak menyerahkan kewenangan ke tangan pengusaha, akan tetapi beliau berusaha mendapatkan informasi tentang keadaan harga, sekalipun harga barang yang sulit dijangkau. Selain itu, beliau melarang praktik penimbunan dan permainan harga saat berusaha untuk menghancurkannya. Semua hal tersebut dilakukan khalifah dengan tujuan mengontrol harga, tidak membebani masyarakat, dan menghindari terjadi distorsi harga. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masanya itu, secara resmi kaum muslimin mencetak uang sendiri dengan nama pemerintah Islam. Kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor ketika mata uang masih diimpor. Akan tetapi setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada. Ketiga, pada masa Bani Umayyah, salah satu fuqaha yang memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf. Pada masa 113 sampai 182 Hijriyah atau 731 sampai 798 Masehi, Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang menyinggung mekanisme pasar. Misalnya, beliau memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perusahaan harga. Pada masa Abu Yusuf, pemahaman masyarakat tentang hubungan antar harga dan kuantitas hanya memerhatikan kurva permintaan saja, di mana pada saat barang yang tersedia sedikit, maka harga cenderung tinggi, sedangkan saat yang tersedia banyak, maka harga akan cenderung lebih turun. Terakhir, pada masa Bani Abbasiyah, Ahmad bin Hambal melarang pembelian dari seseorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Sedangkan Al-Ghazali tidak menyangka bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Akan tetapi laba umumnya harus dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar, karena laba merupakan kelebihan.
Selain itu, beliau menyatakan bahwa pasar harus beroperasi dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Kekuatan pasar, market power, adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya. Di pasar, kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Yang pertama yaitu permintaan adalah minat konsumen dalam membeli barang atau jasa tingkat harga tertentu. Dan dalam teori permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa diminta bertambah. Banyak pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi, dan sebaliknya. Pendapatan rata-rata konsumen dan setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapat rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. Selera konsumen akan selalu berubah, dan itu akan sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. Harga barang lain yang terkait permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan dengan jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga bisa mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa komplementernya. Selanjutnya, ada ekspektasi konsumen. Ekspektasi adalah apa yang dipikirkan atau diinginkan oleh konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu barang atau jasa. Jadi kita harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen agar bisa melakukan penawaran. Penawaran sendiri adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu sebagaimana hukum pajak dalam Islam. Dan terakhir, ada keuntungan yang merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambah modal guna memperoleh masalah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Selanjutnya, mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk ekstraksi atau terpaksa tetapi bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Selanjutnya, peran pemerintahan dalam mengontrol pasar yaitu mengatur mekanisme pasar dan menetapkan lembaga pengawasan pasar, market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawasan dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Terakhir, adapun proses keputusan pembelian konsumen, yaitu yang A. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Pada pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen.
Yang B. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasaran adalah sumber-sumber informasi utama menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, kenalan. Kedua, sumber komersial, iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan, penjagaan di toko. 3. Sumber publik, media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 4. Sumber pengalaman, penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.